Haleluya, shalom, shalom, shalom. Keluarga Gregorio yang luar biasa. Saya bersyukur sekali kita berjumpa kembali di hadapan Tuhan. Dan kini tiba saatnya untuk kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan sebuah persembahan yang harum di hadapannya. Sebelum kita mulai, yuk kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala kita tutup kedua mata kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bangga Bapa, punya Allah yang seperti Engkau, yang menjagai kami, memelihara kami apapun musim kami Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa roh penyembahan kami di dalam kebenaran kami Bapa. Kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan dan layakkan kami untuk boleh masuk ke dalam tahta-Mu yang suci Tuhan. Inilah kami Tuhan, pakailah hati kami, hidup kami seutuhnya menjadi perpanjangan tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Yes. Ya semua mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan, bukan karena hebat atau kuat kita, tapi semata-mata kekuatan Tuhanlah yang menjaga hidup kita kemanapun kita pergi. Maka dari itu kita semua mau merasakan betapa baiknya Tuhan. Mari kita kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa besarnya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yeay, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeay. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita keluarkan jempol kita. Yeay. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Yes Bapa, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami Yesus, Allah yang memelihara kami sampai selamanya, selamanya, selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Haleluya, amin, amin. Mari kita mau terus semangat di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah kita Allah yang perkasa, Allah kita yang memampukan kita melewati badai cobaan. Dialah Yesus Kristus, satu-satunya Allah, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Yeay. Mari keluarga Gregorio, kita mau bersorak dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan seluruh suara kita. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Mari sama-sama kita lewati badai, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, saya mau dengar suaranya. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu
terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Yeay. Mari dari awal kita nyatakan pujian ini menjadi deklarasi kita di hadapan Tuhan, bahwa bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Oh, 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 oh. Lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, hey, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Mari semua ikuti saya, kita mau katakan haleluya. Biarlah pujian ini boleh terdengar sampai ke telinga Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah terakhir sama-sama kita mau katakan, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Haleluya. Yeay, haleluya, haleluya. Haleluya. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita di dalam setiap keadaan yang kita alami. Sekalipun aku di lembah kelam, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya Tuhan, inilah janji-Mu Tuhan, inilah firman-Mu yang kami percaya teguh Yesus. Tuhan
aku kekurangan, takkan ku kekurangan. Dia yang membaringkan aku, Yesus, baringkanku di padang rumput yang berumput hijau. Rumput hijau, Ia bimbing aku. Ia bimbing aku ke air yang tenang, ke air yang tenang, dan jiwaku disegarkan, disegarkan. Dia tuntunku di jalan yang sama-sama katakan, sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah-Mu Tuhan, kami sembah Engkau, kami masyurkan Bapa. Perbuatan tangan-Mu yang perkasa, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Bapa. Engkau yang memeluk hidup kami, Engkau yang menjamin hidup kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami mau bersorak atas kuasa-Mu, Yesus. Kota keselamatan kami, Engkaulah Tuhan. Batu karang kami yang teguh, ombak keselamatan kami Bapa. Hanya bagi-Mu segala pujian kami, Yesus. Hanya bagi-Mu Bapa, hormat syukur kami panjatkan untuk selamanya Tuhan, untuk selamanya Bapa. Kami mau jadi hamba-Mu, kami mau jadi alat-Mu Tuhan. Engkau yang teramat dahsyat Bapa,
Oh, gadamu dan tongkatmu Yesus, itu yang kami butuhkan untuk selalu ada dalam rencanamu yang mulia. Oh, Bapa kami yang hidup, Yesus namanya, kami bersyukur Tuhan. Bersertaku, kalau mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. 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 Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu yang Kau berikan pada setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati dan telinga kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar dan boleh menerima setiap firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi di hari yang baru. Di hari Minggu ini kita boleh ada, kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya percaya jemaat kita semua menyadari bahwa kasih setia Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kita, sehingga bangun tidur saja Tuhan perhatikan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya semua di pagi hari dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Saya selalu berdoa untuk penyertaan Tuhan selalu ada menyertai jemaat sekalian, jemaat GB Gregorio. Mari saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, satukan pikiran, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Bapa bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, tanpa konsultasi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini Bapa, kami mau mengambil bagian dalam ibadah Tuhan. Kami mau di pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami mau memulai hari dengan kami berbakti kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau belajar, kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami semakin Tuhan berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami bisa mengetahui lebih dalam bahwa mengikut Engkau ada kuasa yang begitu luar biasa yang akan kami dapatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah perumpamaan tentang ragi, saudara. Perumpamaan tentang ragi. Kita mau buka Matius pasal 13 ayat 33 sampai 35. Matius pasal 13 ayat 33 sampai 35.
Demikianlah firman Tuhan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-33 dikatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Saudara, Yesus ingin memberitahu apa itu kerajaan sorga dengan menggunakan perumpamaan. Supaya apa? Supaya apa yang Yesus sampaikan mudah dan bisa diterima dengan gampang oleh setiap pendengarnya. Karena ini adalah hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Dan ini adalah sebuah nubuat bahwa aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ketika Tuhan mau mengucapkan hal yang tersembunyi, artinya Dia ingin kita tahu, dan terlebih daripada itu, Tuhan ingin kita mengerti apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, pagi hari ini kita belajar perumpamaan tentang ragi. Yesus ingin memakai benda yang bernama ragi untuk menyampaikan apa itu kerajaan sorga. Saudara, kalau saudara tahu, kita harus belajar dulu kerajaan sorga itu apa. Kerajaan sorga itu yang namanya kerajaan, ada Tuhan, ada penguasa yang menguasai kerajaan itu. Nah, kalau yang namanya kerajaan sorga, Allah sendirilah yang berdiri di tahta itu. Yang artinya, hal kerajaan sorga itu adalah hal kekuasaan Allah. Nah, Tuhan ingin menyampaikan bahwa dalam kehidupan ini, Dialah yang berkuasa. Kalau kita mau mengerti tentang kerajaan sorga, kalau kita mau hidup dalam kerajaan sorga, artinya kerajaan atau sesuatu di mana Allah yang menjadi penguasa atas kehidupan kita, saudara. Perhatikan baik-baik. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Tuhan ingin menyampaikan kerajaan sorga kepada setiap kita supaya kita mengerti apa itu kerajaan sorga. Apa itu dampak dari kerajaan sorga? Mengapa kita harus menerima kerajaan sorga? Kenapa kita harus mengerti tentang kerajaan sorga? Kerajaan sorga artinya adalah di mana Allah memiliki kuasa atas kehidupan kita, saudara. Nah, coba kita mau bercermin. Dalam kehidupan ini siapa yang berkuasa? Kedagingan kita? Apakah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan setiap kita? Saudara, pastikan pagi hari ini Allah lah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan kita mau belajar perumpamaan ini supaya kita mengerti apa sih yang kita dapatkan ketika kita mengalami kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita bisa terima ketika kita belajar, ketika kita mengerti apa itu kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Kita mau mengalami kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Di mana Allah menjadi penguasa, merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan setiap kita. Nah, oleh sebab itu kita semua biarlah menjadi murid-murid Kristus pada pagi hari ini, yang menerima pengajaran tentang kerajaan Allah serta memahaminya. Karena begini, Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan kerajaan Allah atas kehidupan setiap kita. Setiap kita yang percaya dan mengikuti Yesus hendaklah turut mengalami kerajaan Allah. Sekalipun kita hidup di dunia yang gelap ini, tetapi kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan setiap kita. Nah, jika kerajaan Allah ada pada hidup kita, maka kegelapan tidak menguasai kita. Kalau kita belajar kerajaan sorga, maka kerajaan dunia tidak bisa menguasai kita. Kenapa? Karena kita mau menempatkan Tuhan sebagai penguasa tertinggi dalam kehidupan setiap kita. Ada 3 hal perumpamaan tentang ragi. Ada 3 hal kenapa Tuhan menggunakan ragi supaya
supaya kita mengerti tentang apa itu kerajaan sorga. Yang pertama, kerajaan Allah itu seperti ragi dalam adonan. Saudara tahu, ragi pada zaman dahulu perempuan menggunakan ragi sebagai pelengkap dalam adonan roti. Nah, wanita akan membuat roti dari bahan tepung gandum dan mencampurkan dengan sedikit ragi. Fungsi dari ragi itu adalah untuk membuat adonan itu terfermentasi sehingga adonan itu akan naik atau mengembang, saudara. Fungsi ragi itu untuk supaya adonan roti itu menjadi mengembang, saudara. Nah, kerajaan sorga itu seperti ragi dalam adonan. Ragi membuat adonan itu naik mengembang, tidak bantut, saudara. Nah, ini bicara jika kerajaan Allah, kerajaan sorga ada di dalam kehidupan kita, maka area kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita akan mengalami peningkatan, akan berkembang, atau dengan kata lain kita mengalami peningkatan kualitas hidup, saudara. Orang-orang dapat melihat adanya suatu perkembangan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kalau saudara baca Petrus, saudara, di mana dia menyangkal Yesus. 3 kali dia menyangkal Yesus. 3 kali dia pergi daripada Bapa. Dia menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia mengalami kerajaan sorga, dia melihat bahwa Yesus bangkit. Petrus yang tadi seorang penyangkal menjadi penginjil yang luar biasa. Dulu Petrus sebagai nelayan, mungkin gak sekolah, gak ada pendidikan, dia gak pintar, saudara. Tapi ketika dia mengalami Tuhan, dia mengalami peningkatan, dia mengalami perkembangan dalam kehidupannya, sehingga Petrus menjadi rasul, menjadi murid yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan saudara dan saya hari ini, kalau kita mengalami kerajaan Allah, kalau kita mengalami kerajaan sorga, niscaya bahwa kehidupan kita akan berkembang. Kehidupan kita akan berubah, akan menjadi jauh lebih baik lagi, saudara. Bukan hanya kita tahu kerajaan Allah, tapi kita mau mengalami kerajaan Allah supaya kehidupan kita mengalami perubahan, mengalami perbedaan, mengalami peningkatan, saudara. Bahwa Roh Kudus sanggup untuk menaikkan level kita, untuk membuat kita naik kelas, saudara. Kita nggak seperti dulu lagi. Dulu kita malas, dulu kita bangunnya siang-siang. Tapi sejak ikut Tuhan, sejak mengalami kerajaan sorga, sejak Tuhan berkuasa atas hidupnya, dia mau bangun pagi, dia mau berdoa kepada Tuhan. Ada peningkatan dalam kehidupan dia. Dia semakin rajin ke gereja, semakin rindu melayani Tuhan. Banyak saya lihat pelayan-pelayan di gereja saat ini. Dulu mereka kurang menonjol, tapi sekarang sejak mereka menerima Tuhan, sejak mereka sibuk mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya berubah. Hidupnya diberkati Tuhan. Banyak saya lihat. Jemaat-jemaat pun saya lihat banyak peningkatan luar biasa sekali. Dulu datang terlambat, sekarang datangnya belum jemaat datang semua, sudah hadir duluan di gereja. Kadang-kadang gereja belum buka, sudah ada di depan pintu gereja. Nah ini, jemaat mengalami peningkatan. Jemaat mengalami peningkatan dalam kehidupannya. Dulu mungkin bisnisnya pelan-pelan aja, tapi sekarang mulai bisnisnya diberkati Tuhan. Haleluya. Masalah boleh ada, tapi orang yang bersama dengan Tuhan tidak akan jatuh sampai tergeletak sebab Tuhan memegang tangannya. Dan ketika Tuhan mengangkat tangan dia akan naik. Dia akan mengalami peningkatan dalam setiap aspek kehidupannya. Haleluya. Saudara, pagi hari ini kita harus belajar untuk mengalami, saudara. Untuk mengalami yang namanya kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Itu seperti ragi yang akan membuat hidup saudara dan saya semakin meningkat, semakin berkembang, tidak bantut, saudara. Karena ketika kuasa itu dinyatakan, kuasa itu adalah dunamos, dinamis, berkembang, akan membuat ledakan-ledakan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini jangan ragu terima Tuhan, saudara. Jangan pernah ragu, saudara. Kalau hari ini engkau, pagi hari ini, engkau yang menonton tayangan ini, engkau masih ragu kepada Tuhan,
belum percaya penuh sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka hidupmu diselamatkan oleh Tuhan. Kualitas hidupmu akan berubah. Tadinya mungkin engkau bukan jadi apa-apa, tapi bersama Tuhan, Tuhan akan membuat saudara dan saya menjadi lebih berharga lagi, saudara. Haleluya. Dulu Musa bilang apa? Aduh, saya nggak cakap lidah, Tuhan. Bagaimana aku bisa memimpin bangsa yang besar ini, Tuhan? Aku nggak cakap lidah, aku nggak bisa ngomong. Aku bukan orang pendidikan, katanya. Padahal Musa dididik luar biasa sebagai pangeran Mesir waktu itu. Tapi dia mengembara di padang gurun 40 tahun. Dia bilang, bagaimana aku bisa memimpin bangsa yang besar ini, Tuhan? Lalu ketika dia mengalami Tuhan, perhatikan baik-baik, Musa yang tadinya dia nggak ada apa-apa, dia menjadi luar biasa. Tuhan mengangkat dia lebih berharga di mata Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Ke-12 murid, saudara, kalau saudara lihat, apa sih mereka? Nelayan kebanyakan. Nggak punya pendidikan bagus, nggak punya harta yang banyak, mungkin nggak punya koneksi yang bagus. Tapi ketika mereka menerima Tuhan, mereka mengalami kerajaan Allah, mereka mau mengizinkan bahwa biarlah Allah yang berotoritas dalam kehidupannya, Allah berkuasa atas kehidupan dia. Hidupnya Tuhan ganti dengan berlimpah-limpah. Ada peningkatan, ada kehidupan, ada pengembangan kualitas hidup, saudara. Pastikan pagi hari ini kita menyadari, kita mau untuk menerima kerajaan Allah dalam kehidupan setiap kita, sehingga hidup kita meningkat, hidup kita berubah, berkembang, saudara. Yang kedua, kerajaan Allah itu seperti ragi. Ragi itu tidak terlihat, dan kerajaan Allah bekerja tanpa terlihat. Seperti ragi yang bekerja di dalam adonan tepung. Tidak terlihat lagi itu ragi ketika sudah tercampur, saudara. Betul tidak? Nggak terlihat raginya di mana. Tetapi hasilnya nyata. Nggak kelihatan tapi berdampak, saudara. Contoh, saudara, kalau misalnya taruh garam di sup, saudara. Kita pas taruh garam itu, kita nggak lihat lagi garamnya. Tapi kita bisa rasakan bahwa sup kita menjadi lebih asin karena garam itu. Nah, demikianlah kehebatan dari cara bekerja kerajaan Allah dalam kehidupan orang percaya, saudara. Meskipun tidak terlihat dengan mata jasmani kita, namun hasilnya nyata dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah bukanlah bicara mengenai materi atau jasmani, tapi itu tentang kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita, orang percaya. Tidak terlihat tapi berkuasa. Kita bisa merasakan kuasa itu. Bagaimana saudara dituntun Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa melihat roh Tuhan. Kita nggak bisa melihat roh kudus. Kita nggak bisa melihat bentuk dari kuasanya. Mungkin kita bisa melihat, oh ini ada handphone, oh ini ada tas, oh ini ada apa. Kita bisa melihat. Kita bisa gunakan. Tetapi roh itu nggak terlihat, saudara. Tetapi dampaknya kita bisa rasakan. Ketika kita mengalami kepenuhan rohnya, maka kuasa Allah akan turun dalam kehidupan kita. Roh Allah yang ada di dalam kita akan bekerja dalam kehidupan kita. Kemudian hasil kerja roh Allah itu akan terlihat dalam kehidupan nyata kita, saudara. Terkadang dalam hidup ini kita mengalami suatu keadaan yang membuat kita tidak berdaya. Kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang kita khawatir, kita takut. Tetapi ketika kita mencari Tuhan dan mengundang kerajaannya, kuasanya memenuhi kita, maka akan ada suatu kekuatan, ada suatu pengharapan yang muncul dalam kehidupan kita, melenyapkan ketakutan, melenyapkan kekhawatiran, ada suatu kemampuan yang bekerja dalam kita, sehingga kita pun terheran-heran melihat itu semua. Akhirnya mulut kita akan mengakui kalau keberhasilan ini bukan karena kemampuan kita, tapi karena kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Itulah pentingnya, saudara. Setiap hari kita harus mengalami kerajaan Allah. Setiap hari pastikan saudara bangun dengan dipimpin oleh Allah. Saudara bangun tidur, sebelum kita melakukan aktivitas, kita mengalami dulu apa itu kerajaan Allah. Kita bisa berkomitmen, bangun tidur, kalahkan kuasa kedagingan. Saya harus berdoa. Saya harus menyembah Tuhan di pagi-pagi. Artinya apa? Biarlah kuasa Tuhan yang melingkupi kita. Biarlah Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap pagi kita mau mulai dengan Tuhan.
Saudara, Musa bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Kau nggak besertaku, jangan Kau suruh aku berjalan sendiri Tuhan. Dia bilang, Tuhan jangan suruh aku jalan kalau Kau nggak besertaku Tuhan. Kalau Kau nggak pimpin hidupku, jangan Kau suruh aku jalan Tuhan. Inilah yang harus kita sebutkan setiap pagi kita bangun. Tuhan kalau Kau nggak besertaku, aku nggak mau berjalan sendiri Tuhan. Aku mau Kau tuntun. Engkau pimpin hidupku Tuhan. Kita nggak lihat kuasa Tuhan, tapi kita bisa merasakan bahwa penyataan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan dikatakan Matius 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka carilah dahulu, utamakan kerajaan Allah, utamakan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Hari ini apa yang kurang dalam kehidupanmu? Engkau bukan kurang materi, engkau bukan kurang makan, engkau bukan kurang berkat. Kita kurang dalam kita mengalami kerajaan Allah di depan setiap kita. Oleh sebab itu pastikan pagi hari, sebelum kita mulai segala sesuatu, pastikan Tuhan pimpin langkah kita. Kita mau supaya Tuhan pimpin langkah kita. Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin langkahku Tuhan. Jangan biarkan aku berjalan tanpa pimpinanmu Tuhan. Kita nggak sanggup saudara. Kita nggak bisa melihat 5 menit ke depan tuh jadi apa, kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa mengerti apa yang terjadi 1 jam kemudian, kita nggak mengerti, kita nggak tahu Tuhan. Kita nggak tahu saudara, tapi Tuhan tahu. Makanya kita harus minta Tuhan pimpin. Supaya apa yang terjadi ke depan, Tuhan bisa pimpin hidup kita. Tuhan bisa kasih tahu kita arah mana yang mesti kita ambil saudara. Pastikan pagi hari ini, pastikan di setiap pagi kita, saya selalu katakan di dalam setiap khotbah saya, setiap pagi awali hidupmu bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kau khawatir. Mungkin hari ini ada masalah besar. Hari ini saya mesti menghadapi si A, si B, si C. Firman Tuhan bilang jangan kau takut, jangan kau khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kita butuh hanya Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang sanggup melawan kita saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan cukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan, percaya Tuhan akan cukupkan. Haleluya, haleluya. Inilah kita menyadari bahwa ragi tidak terlihat, tetapi ketika ini sudah ditaruh dalam adonan, akan terlihat dampaknya. Saudara, kuasa Allah nggak terlihat, tapi ketika kita mengalami kerajaan Allah, maka dampaknya akan terlihat saudara. Orang akan terheran-heran. Waduh, kok dia bisa begitu ya? Waduh, kok dia bisa begini ya? Sampai saudara kadang-kadang kita yang mengalami itu kita sendiri heran-heran saudara. Percaya sama saya. Kadang-kadang kita nih saudara, kita nih yang ngalamin aja. Nggak usah orang yang heran sama kita, kita sendiri pun heran. Seperti bermimpi ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Maka saya selalu bilang, waktu pandemi 2 tahun lalu, saya selalu katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti akan pulang membawa berkas-berkasnya. Ini yang harus kita lakukan saudara. Terus pikirkan kerajaan surga. Terus pikirkan kita harus mengalami kerajaan surga. Maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, pasti Tuhan sediakan. Yang terakhir, kerajaan Allah dimulai dari kerendahan hati. Kerajaan Allah dimulai dari kerendahan hati. Seperti pada poin nomor 2, di mana kerajaan Allah itu bekerja tanpa terlihat saudara. Itu artinya bahwa kita tidak perlu juga memamerkan diri kita. Kita tidak perlu juga memamerkan apa yang kita punya, apa yang kita hebat, apa kehebatan kita, apa kesombongan kita. Allah menentang kesombongan saudara. Oleh sebab itu lebih baik kita di belakang, tapi Yesus yang semakin di depan. Ada amin saudara? Ya. Yohanes Pembaptis pernah mengatakan, Yohanes 3 ayat 30, dikatakan begini, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dia, Tuhan, harus semakin besar. Keberhasilan kita merupakan kemuliaan buat Tuhan saudara.
Bukan saya yang hebat, bukan kita yang hebat, bukan saudara dan saya yang pintar, tapi karena kuasa Allah. Karena Tuhanlah membuat saudara dan saya berharga. Haleluya. Kita boleh ingat kembali khotbah online hari Jumat, bahwa kerajaan Allah dimulai dari kerendahan hati. Bukan kita saudara, tapi Tuhanlah yang membenarkan saudara dan saya. Terus belajar rendah hati, terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti Daud pernah berkata, Tuhan mengasihi, Tuhan menolong orang yang sederhana. Aku ini lemah, tapi aku tetap ditolongnya. Saudara, ini yang tulis kitab Mazmur bukan orang sembarangan. Tuhan, saya nggak tahu yang tulis itu siapa, dan tidak dicatat yang tulis itu siapa. Penulis kitab Mazmur itu bisa Daud, bisa Salomo, bisa Musa. Kita tahu mereka bukan orang lemah, saudara. Mereka tiga orang ini bukan orang biasa. Daud, jenderal perang yang luar biasa. Jenderal perang, benar-benar hebat dalam berperang, tidak terkalahkan. Salomo, kaya luar biasa, pintar luar biasa. Musa, pemimpin yang luar biasa. Mereka bukan orang sembarangan, mereka bukan orang main-main. Tapi mereka bisa bilang apa? Tuhan mengasihi orang yang sederhana. Aku ini lemah, aku ditolong dia. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita belajar kerajaan sorga, kerajaan Allah dimulai dari kerendahan hati. Ragi yang gak kelihatan, ragi yang gak seberapa, tapi bisa membuat berkembang. Ragi yang gak seberapa, biar kita pahami bahwa kita ini gak seberapa, saudara. Kuasa Tuhanlah yang membuat kita menjadi luar biasa. Haleluya. Ya, kita belajar pada pagi hari ini ada 3 hal. Perumpamaan tentang ragi, supaya kita bisa mengalami kerajaan surga. Kerajaan Allah seperti ragi dalam adonan, di mana ragi itu bisa membuat peningkatan, saudara, dalam kehidupan saudara. Kita berkembang, kita naik level. Dan kerajaan Allah bekerja tanpa terlihat. Ragi itu gak terlihat, saudara. Tetapi apa? Tetapi dampaknya kita bisa rasakan. Lalu kita harus belajar, kerajaan Allah dimulai dari kerendahan hati. Seperti ragi yang gak seberapa, yang sedikit tapi bisa membuat kembang yang luar biasa. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan diri, bilang, Tuhan, aku ini gak ada apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Setiap pagi mulai bersama dengan Tuhan. Tuhan, pimpin langkahku Tuhan. Aku gak bisa apa-apa. Ketika saya dengar sebuah podcast di YouTube, ada seorang pengacara yang hebat, dia bilang begini, saya ini orang yang suka berdoa. Saudara tahu dia pengacara, bukan sembarang pengacara. Dia adalah pengacara, mantan pengacara orang nomor 1 RI, Republik Indonesia. Ini kuasa hukumnya. Dia bilang, saya suka berdoa. Kalau kita belajar lebih dalam lagi, dia katakan, kenapa saya suka berdoa? Karena saya butuh Tuhan, pimpin langkah saya. Kalau di pengadilan untuk saya melihat orang, melihat bagaimana kasus terjadi, saya butuh roh Tuhan untuk memimpin saya. Padahal saya lihat di podcast itu, rumahnya luar biasa, dia bukan orang sembarangan. Duitnya banyak, saudara. Kenalannya jenderal-jenderal semua. Tapi dia belajar merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau belajar. Kita mau mengalami kerajaan Allah dalam kehidupan setiap kita, saudara. Kita mau belajar supaya hidup kerajaan surga ada dalam kehidupan kita, sehingga kita berkembang, kita bisa mengalami Tuhan, dan kita bisa belajar rendah hati. Karena ketika kita merendahkan diri kita, Tuhan berkuasa atas kehidupan setiap kita. Dan Tuhanlah yang membuat saudara dan saya menjadi lebih baik. Haleluya, amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang perumpamaan Tuhan, tentang ragi. Kami mau Tuhan, supaya kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kerajaan Allah membuat hidup kami semakin meningkat, semakin berkembang Tuhan. Dan kerajaan Allah juga akan membuat kami semakin rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Semakin mengandalkan-Mu Tuhan. Biar Engkau semakin besar, kami semakin kecil Tuhan. Engkau di depan, kami di belakang Tuhan. Supaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan kami bisa mengetahui bahwa kerajaan Allah
dapat berdampak meski tidak terlihat, Saudara. Terima kasih Bapa segala kebaikan-Mu. Hamba-Mu selesai bicara, tapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus bicara dalam hati setiap kami, mendidik kami, menuntun kami, sehingga kami jauh lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan, angkat dua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat pada setiap kita. Biarlah apapun yang kita perbuat berhasil. Pekerjaan kita, kehidupan kita, keluarga kita, semua akan berhasil. Apa yang kurang Tuhan akan tambahkan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus sampai kepada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.